Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Bun Bun. Kali ini kakak ingin berkisah tentang Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Mari kita simak kisahnya. Kanan, cepatlah nak, pegang tangan ayahmu. Aku akan menyelamatkanmu dari azab ini. Tidak ayah, aku akan mendaki gunung itu untuk menyelamatkan diri. Kau pergi sajalah bersama kaummu. Sudah ingat penggalan kisah ini apa? Ya benar, kisah ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita kembali ke ratusan tahun yang lalu. Tepatnya di tanah Irak, di kota Kufah, hiduplah suatu kaum yang bernama Bani Rashid yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai seorang guru ulama besar. Ada 5 ulama besar di sana yang sangat soleh dan juga sangat bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat menyayangi guru-guru mereka itu, teman-teman. Hingga suatu ketika kelima ulama besar ini pun telah wafat. Bani Rashid sangat kehilangan mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh iblis. Iblis menghasut kaum Bani Rashid untuk membuat patung-patung dan gambar-gambar yang serupa dengan guru-guru mereka. Tidak hanya membuat mereka pun semakin hampi, semakin tersesat karena mereka menyembah patung-patung itu dan mereka membuatnya seakan menjadi Tuhan mereka dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diketahui oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dengan kesabarannya dan kelembutannya selalu mengingatkan mereka, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah. Aku diutus Allah untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Kembalilah untuk menyembah Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar. Sungguh azab Allah sangatlah pedih kaumku." Hei Nuh, kau kira kami percaya akan omonganmu itu? Kami tidak akan mempercayaimu, Nuh. Jika azab yang kau katakan itu benar adanya, maka limpahkanlah kepada kami. Kami tidak pernah takut dengan ancaman Tuhanmu, Nuh. Mendengar perkataan dari kaumnya, Nabi Nuh pun langsung berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Mereka akan hanya melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur, ya Allah." Mendengar doa dari Nabi Nuh, Allah menurunkan wahyu dan memerintahkan Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang sangat besar. Hal itu langsung dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera bersama-sama. Nuh, kau itu memang sudah tidak waras. Mengapa kau membangun bahtera di atas gurun yang tandus dan juga gersang? Apakah kau ingin berlayar di atas pasirmu? Cemoohan, hinaan, kekerasan terus tertimpakan oleh kaum Nabi Nuh saat itu. Nabi Nuh dengan keteguhan hatinya tetap membuat bahtera hingga selesai. Ketika bahtera sudah jadi, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan hewan-hewan berpasangan dan memasukkannya ke dalam bahtera. Tepatnya tanggal 1 Rajab, awan pun mulai menyelimuti kota Kufah.
Hujan turun dengan derasnya, semakin deras diiringi dengan petir yang menggelegar. Belum lagi air bah yang turut bermunculan di sana sini menggenangi seluruh kota Kufah saat itu. Hai istriku, cepatlah kau masuk ke dalam perahuku. Tidak suamiku, aku akan berlindung bersama saudara-saudaraku. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh langsung memasuki bahteranya bersama pengikut-pengikutnya yang soleh. Nabi Nuh melihat, mencari anak-anaknya. Sungguh lega ketika beliau melihat ketiga anaknya, Sam, Han, dan juga Fayed bersamanya di dalam bahtera. Namun beliau teringat ada satu anaknya yang tidak turut serta bersamanya, yaitu Kan'an. Beliau langsung melihat keluar. Ternyata Kan'an sedang berenang dengan cepatnya menghampiri gunung yang sangat tinggi di kota Kufah itu. Kan'an, cepatlah kau pegang tangan ayahmu ini, Kan'an. Aku akan menyelamatkanmu dari azab Allah. Tidak ayah, aku akan mendaki gunung itu. Cepat kau pergi saja bersama kaummu. Aku akan menyelamatkan diri dari banjir ini. Tidak, Kan'an, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah, Kan'an, kecuali kau bersamaku. Cepat kau pegang tangan ayahmu. Tidak, aku tidak akan mengikutimu. Lalu di belakang Kan'an terlihat gelombang besar menyapu gunung itu bersama Kan'an dan menggulung Kan'an hingga Kan'an hilang dalam sekejap. Nabi Nuh sangat sedih dan memohon ampun kepada Allah, senantiasa bertasbih sepanjang waktu. Hari demi hari perahu Nabi Nuh terus berlayar hingga berlabuh di suatu daratan yang bernama Gunung Judi. Saat itu tepatnya 10 Muharram, kaum Nabi Nuh keluar dari bahtera. Saat itu mereka sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah selamat dari azab yang sangat besar. Peristiwa ini tersuratkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fi fulkin mashhun. Tsumma aghraqna ba'dul baqin. Maka kami selamatkanlah Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Dan kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Teman-teman, kaum Nabi Nuh sangat bergembira dan mereka langsung melanjutkan kehidupan mereka tanpa gangguan dari orang-orang kafir. Teman-teman, bagaimana kisahnya? Sungguh mengharukan, bukan? Dalam kisah ini kita bisa memetik hikmah bahwasannya kita harus senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Dan bahwasannya kita tidak boleh sekalipun bersikap sombong, durhaka kepada Allah, hanya menimbulkan azab yang kita dapatkan dari dunia ataupun dari akhirat. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.